Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Arwah Tanpa Wajah, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Tangisan semakin menyayat dan semakin terdengar di telinganya, membuat Mayang semakin menajamkan pendengaran. Seperti suara seseorang menangis, gumamnya, lalu beranjak menuju pintu ke belakang. Perlahan Mayang melangkahkan kakinya, mengintip dari sebuah lubang untuk melihat suasana di luar. Mata Mayang membulat sempurna, kala dirinya bersih tatap dengan sosok wanita. "Siapa di luar sana?" teriak Mayang berusaha menetralkan degup jantungnya. Lagi terdengar suara tangisan, membuat Mayang semakin penasaran. Perlahan Mayang memegang daun pintu dan berusaha memutarnya. Kriat! Derit pintu terdengar. Mayang menyembulkan kepala dari sebagian pintu terbuka. Namun jantungnya seakan berhenti berdetak dan matanya terbelalak. Mayang tak dapat bergerak dengan tubuh yang gemetar. Naimah, lirih Mayang dengan bibir yang gemetar. Bau busuk dan bau amis menguar, disertai bau daging panggang yang dibakar. Kini rongga hidungnya terasa pengap karena penciumannya yang amat pahit oleh bau tak sedap di hadapannya. Tidak mungkin, Mayang menggeleng keras ketika menatap sosok di hadapannya berubah menjadi sosok mengerikan. Wajah yang hancur dengan luka bakar di sekujur tubuh yang dipenuhi ribuan binatang yang menggeliat di setiap inci tubuhnya. Bruk! Tubuh Mayang ambruk dan membuat suara yang amat keras. Sebuah benda jatuh karena tak dapat menahan beban yang menimpanya. Tap 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 tap. Suara derap langkah kaki terdengar mendekat. "Bu!" Yanto tiba dengan raut wajah yang penuh kekhawatiran. Matanya celingak-celinguk menatap ke sekeliling. "Bu, kenapa, Bu?" tanya Yanto sambil menepuk pipi sang istri. Naimah, Pak," lirih Mayang. "Naimah," ulang Yanto melihat jari telunjuk Mayang. Ia pun mengikuti arah telunjuk Mayang lalu. "Naimah!" Yanto terperanjat ketika melihat sosok di hadapannya tengah meliuk-liukan kepalanya. "Pergilah, Nak. Buat mereka menyesal telah menyakitimu," ujar Yanto dengan mulut berkomat kamit. "Bu," lirihnya, membuat Mayang seketika tersentak. Ia tak percaya bahwa anak yang telah tiada kini berada di hadapannya. "Nai sayang ibu." Naimah kembali merubah wajahnya, menatap Mayang dengan sendu. Bibirnya yang pucat sepucat salju menuaikan rasa sakit di hatinya. "Maafkan ibu sama bapak, Nai. Maafkan kami." Mayang perlahan mendekati Naimah. Digenggamnya kedua tangan Naimah, dielus pipi pucatnya yang dingin, membuat hati Mayang kembali teriris. "Jangan bersedih, Bu. Nai janji akan membunuh mereka semua." Naimah menggeleng lemah. Cintanya pada kedua orang tua masih melekat di hatinya. Mayang pun terenyuh, semakin dibuat terluka melihat anaknya yang berubah menjadi sosok yang berbeda alam dengannya. Mayang memeluknya dengan erat, meski hawa dingin menyelundup seluruh tubuhnya. "Selamat tinggal, Bu." Perlahan tubuh Naimah memudar,
berubah menjadi kepulan asap hitam. "Naimah, jangan pergi." Mayang kembali luruh di saat dirinya sadar jika sang anak bukan lagi manusia sepertinya. Yanto memeluknya dengan erat, berusaha menenangkan istri. Ia berusaha membawanya ke dalam karena cuaca semakin gelap dan hujan akan turun. Oke, kita beralih ke sudut pandang Pramuja. "Sial!" Aku berdecak memukul setir mobil. Rasa marah memenuhi rongga dadaku. Aku Pramuja Praswara, seorang pria terkaya di desa Kencanawangi. Semua warga tunduk dan takut padaku karena aku seorang juragan yang beruang, sehingga mereka dapat aku kendalikan. Namun kali ini perasaanku tengah dibuat gundah, karena sejak kematian seorang gadis yang mati dibakar saat menghantui malam-malamku, seperti hari ini, aku meminta ketiga anak buahku untuk membawa seseorang wanita serta suaminya menghadapku. Namun bukan aku yang bermain, malah mereka yang mempermainkan aku. Mayang, dia seakan menjelma sebagai putrinya yang buruk rupa. Ia datang dengan amarah di matanya. Beraninya dia menyentuhku, geramku. Buk. Kepalan tanganku tinjukan pada pintu mobil. Sakitnya tak seberapa dibanding hinaan yang telah diberikan oleh Mayang. Kenapa? Kenapa kau tak pernah membuka hatimu untukku, Mayang? Kurmas dada setiap kali mengingat penghinaan darinya. Iya, Mayang adalah wanita yang sejak gadis aku sukai. Namun dia menolakku berkali-kali hanya karena sebuah perasaan. Apa sesulit itu ia mencintaiku? Aku bisa saja berbuat kejam seperti apa yang kulakukan pada semua orang. Namun aku tidak bisa menyakitinya. Meski sebenarnya aku telah melukai hatinya dengan membunuh anak gadisnya. Mungkin dia merasa terluka, bahkan hatinya hancur karena kepergian Naimah, gadis yang terlahir sebagai gadis buruk rupa. Namun rasa sakitnya tidaklah sebanding dengan penolakan yang bertubi-tubi ia berikan terhadapku. Maaf mas, aku tidak mencintaimu. Kita jauh berbeda, dan aku sudah memilih teman hidupku sendiri. Tolak Mayang kala itu. Apakah aku harus terlahir dari orang miskin agar kau mau menerima dan mau mencintaiku, Mayang? Mas, cinta itu tidak bisa dipaksa. Menikahlah dengan pilihan orang tuamu. Aku yakin pilihan mereka tepat untukmu. Biarkan aku bahagia dengan pilihanku. Apakah zina itu aku di matamu, Mayang? Kupacu mobil dengan kecepatan tinggi. Emosi masih memanas di dalam hatiku, mengingat masa di mana aku mencintai Mayang. Itu sangatlah menyakitkan. Meski orang tuaku menjodohkanku dengan Yuningsi, seorang gadis cantik dari keluarga terpandang, namun tidak sedikit pun mampu merobohkan hatiku yang sudah beku. Selama 35 tahun menikah, aku dikaruniai seorang putri, Arshita, gadis cantik yang menjadi darah dagingku dari seorang wanita yang tidak aku cintai. Dialah yang selalu menjadi alasanku untuk membalaskan rasa sakit hatiku pada Mayang, hingga aku mampu menghasut warga agar membakarnya. Bip bip bip. Ku injak pedal rem dengan sangat kuat. Tak kalah melihat bayangan yang melintas mengarah jalan. Mobil berhenti. Kulihat di luar sana tidak ada siapapun. Ku buka pintu mobil. Kulirik semua jalanan depan dan belakang. Sunyi dan gelap. Tidak ada siapapun. Siapa yang melintas barusan? Gumamku. Suara hewan malam saling bersahutan. Gelap malam semakin mencekam. Ditambah jalan yang kulewati, jalanan sepi yang sisi kanan dan kiri dipenuhi pohon jati yang tinggi dan rindang. Sayu ku dengar suara seseorang perempuan menangis. Kembali ku lihat sekeliling. Ada bayangan yang tengah terduduk di samping jalan. Kulihat suasana sepi dan gelap.
Mungkinkah ada seseorang di dalam hutan? Hei, siapa di situ? Perlahan ku ayunkan kaki, hendak mendekatinya. Namun langkahku terhenti seketika. Mataku seakan membulat sempurna dan jantungku seakan terpompa lebih cepat. Kulihat sesuatu yang amat ku kenal. Rambutnya yang tergerai panjang dengan baju yang berwarna merah mengkilat membuatku seakan tak percaya dengan apa yang kulihat. Tanpa kuduga, kakiku bergetar. Peluh berlomba membanjiri wajahku. Perlahan ku ayunkan kaki yang gemetar untuk kembali ke mobilku. Tangisan semakin menyayat, seakan mengiringi langkahku yang gontai. Tidak, ini tidak mungkin. Kuraup wajah dengan kasar, menyekat tetesan keringat yang terus membanjiri wajahku. Tanganku gemetar hebat, bertambah. Kepala yang ikut berdenyut. Bek. Sial! Kupukul keras setir mobil, karena berkali-kali kuhidupkan tetap tak bisa. Pergerakanku terhenti ketika sosok wanita tengah berjalan sempoyongan ke arah mobilku. Ku tatap lekat wajahnya agar aku tak dapat salah melihat. Mataku terbelalak melihat pemandangan di depan sana. Terlihat wajah yang hancur dengan kulit yang mengelupas, bibirnya yang sobek hingga ke telinga, membuatku bergidik ngeri melihatnya. Ayolah, ku coba menghidupkan kembali mesin mobilku, meski berkali-kali ia menolak. Akhirnya, ku pacu kendaraanku dengan kecepatan tinggi meninggalkan sosok mengerikan di sana. Tidak, aku tidak salah lihat. Dia. Aku terus merotok sendiri, percaya tak percaya dengan apa yang kulihat. Namun kenyataannya itu nyata adanya. Naimah. Lirihku berkali-kali usap wajahku, mencoba menetralkan degup jantung yang masih tak beraturan. Jalanan terasa amat sulit ku jangkau. Entah karena perasaanku yang sedang risau atau memang ada penyebab lain, aku tidak tahu. Namun ini sungguh di luar akal pikirku. Jalanan yang biasa aku tempuh hanya 30 menit, kini sudah hampir 1 jam aku masih berkeliling di jalanan yang sunyi dan gelap. Ku netralkan kembali pikiranku, mencoba menenangkan kembali hati yang gundah. Kulajukan mobil dengan santai, membuang pikiran burukku sejenak. Akhirnya aku sampai di depan rumahku, meski harus melewati liku yang baru kali ini ku alami. Tok 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 tok. Ku ketuk pintu, memanggil seseorang yang berada di dalam rumah. Tuan, sapa Tina, pekerja di rumahku. Dia menundukkan kepala tiap kali berhadapan denganku. Itulah mereka yang menjadi bawahanku. Di mana Arsita? Tanyaku. Di kamar, Tuan. Kuanggukan kepala lalu melangkah pergi menemui putriku. Sayang, ini ayah. Kupanggil dengan lirih sambil ku buka knop pintu. Terlihat Arsita yang tengah duduk di sisi ranjang dengan rambut terurai. Ayah, panggilnya. Ya sayang. Mengapa wajahmu ditekuk? Ku tatap wajah putriku yang terlihat pucat. Ayah, apa ibu tidak ingin sembuh? Lirihnya. Ku elus pucuk kepalanya dengan lembut. Kenapa? Ada sesuatu? Ayah, apa aku tidak boleh memiliki ibu seperti dulu? Kenapa, Ayah? Apa ibu tidak berarti bagimu? Bukankah ibu amat menyayangimu? Arsita menatap lekat maniku. Kulihat kehancuran dan kekecewaan di dalamnya. Ada apa? Katakanlah. Arsita menunduk dengan tangis yang masih terisak di bibirnya. Coba katakan sayang. Tangis Arsita semakin pecah. Ku dekap putriku dalam pelukan. Apa yang ibu rasakan seperti yang aku rasakan, Ayah? Arsita mendongak,
kembali menatapku. Sebuah pertanyaan terlontar dari bibirnya yang indah. Maksudmu? Aku menikah dengan seorang pria yang tak bisa menerimaku. Apa yang ibu rasakan harus aku rasakan juga. Arsita memalingkan wajahnya, menatap sebuah bingkai foto pernikahannya. Kuhela nafas dan membuangnya kasar. Apa aku terlalu kejam membiarkan putriku menderita karena Ningsih yang tak kunjung sembuh? Tolong ayah, berikan kesempatan untuk ibu. Biarkan dia sembuh. Ibu Arsita dengan tatapan memohon. Ia menungkupkan kedua tangannya di dada. Sayang, ku genggam tangannya. Aku tak bisa melihat putriku menangis, apalagi memohon seperti ini padaku. Baiklah, ayah akan membawa ibumu berobat, ujarku yang langsung mendapat senyuman dari putri semata wayangku. Ku kecup pucuk kepalanya, lalu melenggang pergi meninggalkannya. Aku mencoba menenangkan kembali kepala yang berdenyut. Matahari sudah memancarkan sinarnya. Suasana desa amat indah karena masih asri dengan tumbuhan dan pohon-pohonnya. Ayah, kulihat Arsita tengah mendorong kursi roda yang tengah diduduki Ningsih. Sudah siap? Kusematkan senyuman pada putriku, meski hati masih enggan melihat wajah Ningsih, wanita yang telah menemaniku selama 35 tahun ini. Tina, bawakan kopernya. Baik tuan. Kami pun segera meninggalkan rumah, menuju rumah sakit di kota dengan menggunakan kendaraan roda 4ku agar bisa membawa Ningsih dengan segera. Perjalanan jauh membuat kami sedikit mengantuk. Aku pun terlelap sejenak karena semalaman aku tak dapat tidur. Bip! Awas! Aku terlonjak kaget mendengar suara Arsita yang berteriak. Ada apa? Tanyaku sambil mengucek kedua mataku. Tadi seperti ada wanita yang tengah menyeberang, ujar Pian, sopir pribadiku. Seketika rasa kantukku menghilang. Dada masih berdegup tak beraturan karena keterkejutanku. Tidak ada apa-apa, jangan ngada-ngada. Udah, jalan kembali, titahku pada Pian. Ia mengangguk lemas. Entah ada apa, perasaanku mendadak tak enak. Semoga saja tidak terjadi sesuatu selama perjalanan. Kupandangi sekeliling. Perjalanan kami menempuh jalanan yang sisi kanan dan kiri masih rimbun dengan pepohonan. Dahiku mengernyit tak kala pandanganku menangkap sosok wanita tengah berdiri di bawah pohon besar. Samar kulihat wajahnya yang tertutup sebuah kain putih. Kuusap kedua mataku dan mencoba menatapnya kembali. Naimah, lirihku. Kenapa ya? Arsita menatapku. Entah ia mendengar atau tidak, aku tidak tahu. Tidak. Kulihat kembali sosok yang tadi berada di bawah pohon, namun tidak ada. Entah karena aku yang sudah terlanjur jauh atau memang aku salah melihat. Kulihat Arsita kembali memeluk Ningsih. Kupandangi wajah Ningsih yang memang pucat. Tubuhnya kurus kering karena memang asupan makanan yang berkurang. Dia cantik, baik, dan selalu patuh akan perintahku. Namun hatiku sama sekali tak bisa menolak. Rasaku pada Mayang masih amatlah besar. Sekilas kulihat senyum Ningsih. Selama ini aku tidak pernah memperhatikan wajahnya, meski kami satu atap, karena aku tidak pernah berharap dia akan menjadi teman hidupku selama ini. Namun kali ini hatiku berdesir, merasakan aliran yang berbeda kala pandanganku bersih-tatap dengannya. Ku buang pandangan ke segala arah. Entah perasaan apa yang ada di dadaku. Baru kali ini aku melihatnya dengan seksama dan pandangan kami bertemu. Ku tarik nafas dalam-dalam, membuangnya dengan kasar. Ku raup wajah, mencoba merasakan apa perasaan yang tengah berdesir. 2 jam kami di perjalanan. Akhirnya mobil sampai pada tujuan. Aku mencoba membantu Sita memapah Ningsih. Suster,
tolong bawakan berangkar," Tita Arsita yang berteriak ketika melihat perawat yang hendak lewat. "Baik, tunggu sebentar." Tak lama, perawat datang membawa berangkar, membantu kami menaikkan Ningsi. Setelah itu, mereka membawa Ningsi ke ruang UGD bersama Arsita yang terus menyemangati sang ibu. Aku berdiri melihat putriku begitu khawatir pada Ningsi. Selama ini aku tidak pernah melihatnya seperti ini. Apa memang dia selalu menyembunyikan kesedihannya? Kuayunkan kaki mengikutkan mereka. Namun langkahku kembali terhenti ketika sudut mataku melihat sosok yang tak asing. Lekat ku pandangi agar lebih jelas siapa yang tengah berdiri di pojok samping dengan pakaian serba merah dan kain merah penutup wajahnya. Kembali kulangkahkan kaki mencoba mendekatinya. Plek, ku tepuk pundaknya menunggu dirinya berbalik melihatku. "Kau!" Mataku membulat sempurna. Mulutku menganga melihat perempuan berkain merah di kepalanya. Jantungku seakan dipompa lebih cepat dengan aliran darah yang semakin berdesir hebat. "Tidak mungkin. Kau sudah mati." "Tidak. Kau sudah mati." Kutangkup wajahku dengan kedua tangan. Rasanya hidupku seakan lebur. Hari-hariku kian memburuk. Yang kulihat selalu bayangan wanita yang sudah kubakar hidup-hidup. "Ayah!" Aku tersentak kala sebuah tangan kembali menyentuh pundakku. "Arsita!" Aku kembali menyapu keadaan. Tidak ada siapa-siapa. Bahkan sosok wanita itu pun tidak ada. "Ayah, ada apa? Kenapa di sini?" Arsita seperti tengah mencari sesuatu. Pandangannya menyapu ke sana kemari. Apa ia melihat yang kulihat? Atau tidak apa-apa, ucapku, lalu menarik Arsita menjauh dari sana. Kulihat Arsita seperti memiliki pertanyaan, namun aku terus menarik lengannya hingga kami sampai di koridor rumah sakit. "Ayah!" Langkahku terhenti. Arsita menahan pergelangan tanganku. "Apa ada sesuatu? Apa ada yang sedang ayah pikirkan?" Arsita seperti tengah memberikan kecurigaan pada aku. Aku diam, kembali meraup wajah dengan kasar. "Ayah hanya lelah," jawabku singkat. Lalu melangkah menuju sebuah kursi tunggu di mana Ningsi tengah berada di dalam ruang UGD. Kupejamkan mata, membuang sedikit rasa penat di otakku. Angin berembus sepoi-sepoi, memberikan suasana damai di hatiku. Oke, kita beralih ke sudut pandang Arsita. Semilir angin membawa sebuah uraian syahdu menelusup ke dalam hati dan jiwaku yang tengah kelabu. Kusingkap gorden. Kulihat suasana di luar amatlah indah. Sore hari yang memancarkan sinar jingganya menyambut malam yang akan tiba. Aku Arsita, seorang putri dari seorang pria kaya di desa Kencanawangi. Semua orang takut dan patuh pada ayahku. Namun kegagahannya tetap kalah dengan sebuah cinta pada seorang perempuan desa. Ia bahkan tak dapat melihat ketulusan ibuku yang amat mencintainya. "Aku tidak mau. Pokoknya ayah harus membawa mereka ke sini sekarang," teriakku pada ayah. "Tapi sayang, bawaan ayah belum datang. Mereka sedang mencari gemblung." Jelas ayah yang terlihat panik melihatku mengamuk dan memarahinya. Ayah pergi meninggalkanku. Terdengar suara para bawahannya yang baru tiba. Ayah memarahi mereka dan menyuruhnya membawa dua pasang manusia yang amat kubenci. Aku memasuki kamarku. Kurebahkan tubuh di atas kasur empuk yang selalu menjadi penenangku. Sejak ibu lumpuh dan ayah tidak sama sekali memperdulikannya, aku kesepian. Aku sendirian. Meski selama ini ayah selalu melakukan segala hal yang aku mau. Aku terlonjat mendengar suara ayah yang tengah meraung. Aku berlari melihat ada keributan apa.
sehingga membuat ayah mengerang. Astaga ayah! Aku terbelalak ketika seorang perempuan tengah mencekik leher ayahku. Mayang! Api marah kembali bergejolak tiap kali melihat wanita yang bernama Mayang. Iya, Mayang seorang wanita yang amat ayah cintai. Bahkan sampai tega ayah berperilaku buruk pada ibu hanya karena perempuan itu. Mataku kembali membulat sempurna kala melihat sosok yang tengah mencekik leher ayahku. Naimah. Aku kembali terdiam. Amarahku kembali ciut kala melihat sosok yang berada dalam tubuh Mayang. Kulihat sebuah kayu di samping rumah. Aku mengambilnya. Tanpa aba-aba aku berlari menghampiri ayah. Dan buk, kupukul kepala wanita yang berani menyentuh ayahku, hingga akhirnya ia terkulai dan tak sadarkan diri. Ah! Mayang! Ayah! Kuhampiri ayah yang tengah meringis. Kulihat lehernya memerah. Begitupun dengan Yanto, bekas tukang kebun kami. Ia terlihat khawatir melihat istrinya yang kupukul menggunakan kayu. Bawa mereka pergi dari rumahku. Aku tidak ingin melihat wajah-wajah kurang ajar di sini. Ayah terlihat marah. Wajahnya merah dengan rahang mengeras. Aku tak bisa berkata-kata, karena sebelum aku bisa mengucapkannya, ayah lebih dulu mengusir mereka. Aku kembali ke dalam kamar dalam keadaan gelisah. Ayah, ia tak pernah marah seperti itu pada aku. Tapi kulihat ia amat marah pada mereka. Entah apa penyebabnya. Apa hanya halusinasi saja? Tidak mungkin jika itu Naimah. Dia kan sudah mati terbakar, pikirku. Lagi aku memikirkan akan sesuatu yang sering membuatku takut. Sosok Naimah kembali menghantui pikiranku. Tidak, aku hanya salah lihat. Kuusap kedua mata dan menutupnya dengan kedua tangan. Setiap kali aku mengingat Naimah, hanya akan membuat hatiku perih. Perih karena pria yang kucintai tak pernah mampu melupakan sosoknya. Seperti ayah yang tak pernah mencintai ibu, tapi ibu amat mencintai dia lebih dari hidupnya sendiri. Hingga keadaannya seperti sekarang pun, ibu tetap mencintai ayah. Apa aku harus merasakan penderitaan ibu? Lirikku dengan suara parau. Tangis tengah menjadi temanku selama beberapa bulan ini. Aku telah menikah, namun aku sebagai istri belum dapat aku rasakan. Setiap kali aku memberikan kehangatan pada suamiku, ia selalu bersikap acuh dan dingin. Tidak berselang lama, ku dengar suara pintu terbuka. Ayah, ia menatapku dengan lekat. Mungkin bertanya-tanya dengan keadaanku ini. Aku meluapkan segalanya pada ayah, karena hanya dia yang mampu menjadi teman dan bahuku di saat aku rapuh. Aku memintanya untuk segera membawa ibu berobat. Jangan biarkan ibuku terus tersiksa oleh penyakitnya yang diderita. Aku bahagia. Ayah memberikan kesempatan dan mau membawa ibu ke kota. Kupeluk erat tubuhnya. Baunya yang tak pernah berubah sejak aku kecil. Waktu pagi telah menyapa. Aku dengan sigap bersiap, karena akan segera ke kota membawa ibu ke rumah sakit. Hanya butuh 2 jam perjalanan kami telah sampai. Ibu telah dimasukkan ke dalam ruangan UGD. Mataku celilitan mencari keberadaan ayah. Di mana dia? Aku kembali ke parkiran, mencari-cari ayah yang tak ikut ke dalam. Kulihat ia tengah meraup wajah dengan kedua tangan. Aku menyapanya, namun ia terlihat kaget saat melihatku, seakan ia tengah melihat sesuatu. Aku menyapu keadaan. Tidak ada siapa-siapa. Lalu sedang apa ya di sini seperti orang ketakutan? Ayah tidak terlalu banyak bicara. Ia menarik lenganku dan membawaku ke koridor. Aku mencoba bertanya, namun ia tak sama sekali mengatakan apa-apa. Kuhela nafas panjang, lalu membuangnya pelan. Aku mencoba mengikuti ayah yang tengah duduk di kursi tunggu. Namun, bukankah ayah sendirian?
Gumamku. Langkahku terhenti saat melihat sosok perempuan tengah berdiri di samping ayah. Bukankah itu? Aku kembali menajamkan penglihatanku. Benarkah itu? Brak! Maaf. Aku tersentak karena seseorang menabrakku. Iya, gak apa-apa. Hati-hati ya. Kembali kulihat, sosok itu sudah tidak ada. Hanya ayah yang tengah duduk sendirian. Kulangkahkan kaki dengan pelan, menenangkan hati dan pikiran yang kacau. Sungguh mataku tak salah melihat. Sosok yang kulihat seperti Naimah. Permisi. Suara suster membuat kami menoleh. Bagaimana dengan ibu saya? Bukan ayah yang bertanya keadaan ibu, tapi aku. Kondisinya sudah membaik. Kami akan segera memindahkan pasien ke ruang inap. Jelas perawat. Baiklah, terima kasih. Kulihat ayah hanya diam, sama sekali tak berniat menanyakan keadaan istrinya. Namun aku tak bisa berbuat apa-apa, karena yang kualami pun sama persis. Ayah. Ia tak tersentil sedikit pun perasaannya. Apakah ia tak sadar apa yang ia lakukan pada ibu? Tengah anaknya rasakan juga. Ayah, kubuka suara untuk menghilangkan kesunyian. Apakah ayah? Maaf, aku terlambat. Kata-kataku menggantung di udara, kala sebuah suara yang tak asing membuatku berbalik badan. Mas Aryo. Ku peluk tubuh kekarnya. Dengan berat ia akan membalas pelukanku. Di hadapan ayah dia tak menolaknya. Bagaimana kabar ibu? Tanyanya dengan melerai tangan yang melingkar di tubuhnya. Seperti itu. Dengan mudah ia melerai pelukanku, dengan dalih menanyakan kabar ibu. Dia baik-baik saja, Mas. Sebentar lagi dokter akan membawanya ke ruang inap. Jelasku, karena ayah tidak akan menjawab apa yang menjadi pertanyaan Mas Aryo. Baguslah. Ayah, apa kau sedang sakit? Tanyanya yang melihat ayah diam 1000 bahasa. Kulihat wajah ayah memang sedikit pucat. Seakan kejadian kemarin ayah sangat berubah drastis. Tidak, Naryo. Saya hanya terlalu lelah saja, ujarnya seraya mengulas senyum. Aku tahu ayah tengah berbohong. Ayah seperti tengah menyembunyikan sesuatu. Mau aku ambilkan minum, Mas? Kutawarkan diri untuk membawakan sebuah minuman. Meski sebenarnya aku tahu ia tak mau. Boleh. Ia duduk di sebelah ayah dengan raut wajahnya yang acuh. Aku berjalan mencari di mana kantin atau tempat untuk mengambil air minum. Selama beberapa menit aku mencari-cari. Akhirnya kulihat sebuah minuman tertera di depan sebuah koridor kosong. Ku ambil 2 gelas air mineral dan kembali berjalan menemui Mas Aryo dan ayah. Kembali langkahku terhenti ketika melihat seseorang perempuan tengah berdiri menatap lekat Mas Aryo. Naimah, liriku. Dengan bibir gemetar kulihat wajahnya yang buruk rupa dengan bibir yang memucat. Prang. Hah! Aku terkejut kala ia menatapku. Wajahnya hancur dengan kulitnya yang melepuh. Tetesan darah yang kental menetes dari sudut bibirnya yang sobek. Sayang, kenapa? Jangan ganggu aku. Aku masih shock dengan wajah yang kulihat. Aku takut jika dia tengah berada di hadapanku. Arshita. Sebuah tangan menyentuh pundakku. Aku semakin gemetar dengan keringat dingin mulai bercucuran. Pergi. Jangan ganggu aku. Kamu sudah mati, Nay. Hei, ini ayah dan suami kamu. Aku membuka mata. Terlihat ayah dan Mas Aryo tengah menatapku heran. Ayah. Kupeluk ayah dengan erat. Rasa takut masih menggerogoti. Ayah mengelus rambutku dengan lembut. Ia mencoba menenangkan aku. Kesekian kalinya aku syok seperti ini karena melihat sosok yang mirip dengan Naimah. Apa maksudmu tak? Apa maksud dari ucapanmu? Mas Aryo menatapku lekat.
Ada sebuah pertanyaan di sana. Apa dia tengah menginterogasiku atau dia tengah menertawakanku? Aku tidak tahu. Tatapannya tajam membuat manikku tak dapat bertahan lama menatap maniknya. Tadi aku tak tahu harus menjawab apa. Jika aku katakan, mungkin dia akan tertawa melihatku seperti ini. Apa Naik? Apa maksudmu Naimah tak? Mas Aryo semakin membuatku bergeming. Sudah. Mungkin Sita terlalu kelelahan. Sejak kemarin ia menemani Ningsih. Ayah menengahi, memberikan sedikit kelegaan di hatiku. Ayo, kita duduk di sana, ajak ayah. Ia memapahku ke kursi tunggu. Kulihat Mas Aryo masih berdiri mematung di tempatnya. Ia tak sedikit pun memiliki rasa peduli pada aku. Apa yang kamu lihat, sayang? Tiba-tiba ayah bertanya dengan menatap manikku dalam-dalam. Tadi aku permisi, Pak. Nyonya Yuningsih akan segera kami bawa ke ruangan inap, ujar seseorang yang baru tiba, membuat ucapanku kembali terapung. Baiklah, silakan, saut ayah dengan datar. Sama seperti suamiku, tidak sama sekali berempati ketika pasangannya tengah berada di tengah kekalutan. Saat ayah tengah mengobrol dengan suster, tak terasa Mas Aryo telah duduk kembali di kursi di sampingku. Aku selalu berharap bahwa ia akan berperilaku baik, menjadikanku istri yang berarti dalam hidupnya. Namun semuanya hanya angan. Ia sama sekali tak melihat kehadiranku. Asita, ayah mengajakmu ke ruangan ibu. Aku tersentak dari lamunan ketika suara yang lembut memanggil namaku. Iya, kenapa? Aku salah tingkah karena terlalu dalam lamunan sehingga tak mendengar ucapan Mas Aryo. Ayah mengajakmu ke ruangan ibu. Dia sudah duluan mengikuti dokter, ujarnya lagi. Baiklah. Aku pun bangkit karena ingin segera mengejar ayah yang mengantar ibu ke ruang inap biasa. Aku pikir Mas Aryo tak akan ikut menemani, namun rupanya ia berjalan di belakangku. Aku lupa. Ruang VIP nomor 187, ujarnya memotong ucapanku. Aku lupa tak bertanya di mana ruangan ibu. Beruntung Mas Aryo mengikutiku. Makasih, Mas. Aku harus bersabar. Pengorbanan untuk menikah dengannya amatlah besar. Ayah rela memprovokasi warga, memfitnah gadis buruk rupa itu agar warga membakarnya. Iya, ayah melakukan itu karena memenuhi keinginanku. Meski sejak itu perubahan Mas Aryo lebih jauh. Dia sangat dingin. Apalagi ia tahu jika Naimah mati karena dibakar warga atas perintah ayahku. Aku berbalik mendengar seseorang memanggil namaku. Rita. Kulihat Rita, Siska dan Cindy berada di sini. Kalian di sini? Kenapa? Timpalku. Kami tahu ibumu dibawa ke sini, jadi kami sama-sama mau menjenguk, ujar Cindy yang mengedipkan mata dengan melirik Rita dan Siska. Ya ampun, jauh-jauh kalian ke sini loh. Kupeluk ketiga sahabat terbaikku itu. Memang hanya mereka lah yang selalu menjadi teman di saat aku tengah-tengah gundah. Bagaimana keadaan Tante Ar? Tanya Siska. Dia sudah membaik, namun harus dibawa dan dirawat di sini beberapa waktu. Baguslah. Semoga Tante lekas sembuh. Kami pun duduk sambil bercerita, berbincang sambil menunggu Dokter Farul selesai memeriksa ibu. Meski aku sibuk dengan ketiga sahabatku, mataku tetap sesekali melirik pada Mas Aryo. Ia tengah menatap benda pintarnya, tanpa menoleh sedikit pun pandangannya dari sana. Kulihat senyuman tersemat di ujung bibirnya. Apa yang membuatnya tersenyum? Namun di hadapanku, ia begitu dingin. Arsita. Kembali aku dikejutkan oleh suara rempong Rita. Lu dibawa ngobrol di aja. Kenapa sih? Siska melihat Mas Aryo secara sekilas, lalu kembali menatapku. Gak apa-apa kok.
Oh iya, hari ini aku ada acara di dekat sini. Kalian ikut nggak? Cindy dengan senang memberitahukan jika dirinya akan ada acara dan mengajak kami semua untuk ikut. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.